Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Bapa, kalau pagi hari ini kami masih memiliki kesempatan untuk menikmati hadirat-Mu, untuk dekat dengan-Mu, dan untuk menikmati kasih-Mu. Bantu kami untuk mengerti setiap rancangan dan kehendak-Mu yang sempurna itu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah yang kami sembah, kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami masih bisa bertemu wajah saudara-saudara kami. Kalau pada pagi hari ini kami masih bisa melihat senyum saudara-saudara kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena cinta-Mu gak kurang-kurang buat kami. Bantu kami Roh Kudus, agar kami dapat menghargai kekudusan-Mu, agar kami dapat menghargai keberadaan-Mu di tengah-tengah kami. Sebab Engkau yang berdaulat, Engkaulah yang memimpin sesi ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Bantu kami untuk belajar, agar kami memiliki karakter Kristus, agar karakter itu tinggal di dalam kami. Bantu kami Tuhan, orang yang kurang percaya ini, bila pada pagi hari ini kami disegarkan oleh pancaran air yang hidup, kami kembali direndam dengan air yang hidup. Turunkanlah hikmat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, dan bimbinglah kami pada rancangan-Mu, bimbinglah kami pada rencana-Mu. Atmosfer berubah pada pagi hari ini, karena Roh Tuhan ada bersama-sama kita saat ini. Mari kita buktikan dan rasakan, Ia ada bersama-sama dengan kita. Roh Tuhan ada di sini. Rasakan atmosfer itu berubah saat ini. Melimpah Roh-Mu ya Tuhan di tempat di mana kami berada saat ini. Isi hati kami dengan cinta-Mu. Kiranya cinta-Mu yang menyelimuti kami dengan kemurnian. Dan pada pagi hari ini, Engkaulah alasan kami ada saat ini.
Cinta-Mu yang menarik kami, dan cinta-Mu yang menguasai kami. Sekalipun Engkau tidak menjawab doa kami, dan sekalipun Engkau tidak melepaskan kami dari jerat penangkap burung, namun kami akan tetap menyembah-Mu. Tak akan kami tukar posisi-Mu di hati kami dengan apapun. Sebab bagi kami hanya Engkau-lah Tuhan. Kami tidak akan berhenti memuji-Mu. Kami datang pada pagi hari ini bukan untuk berkat-Mu, bukan karena kebaikan-Mu, kami datang pada pagi hari ini hanya untuk pribadi-Mu. Di hadirat-Mu kami mencari wajah-Mu ya Tuhan. Yang kami rindu hanya diri-Mu, pribadi yang mengasihi kami. Karena bagi kami hanya Engkau-lah Tuhan. Tidak ada Allah lain di dalam kehidupan kami. Kami tidak akan berhenti memuji-Mu. Sekalipun Engkau tidak menjawab doa-doa kami, sekalipun Engkau tidak melepaskan kami, namun kami akan tetap menyembah-Mu. Takkan terganti, takkan tertukar dengan apapun. Sebab Engkau tidak berhutang apa-apa kepada kami ya Tuhan. Tapi kamilah yang berhutang kepadamu. Melimpah roh-Mu Tuhan di tempat ini. Isi hati kami dengan cinta-Mu. Selimuti kami dengan kemuliaan-Mu.
dengan kemurnian-Mu. Engkaulah alasan kami ada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita rasakan atmosfer berubah saat ini. Sebab Roh Tuhan ada di sini. Mari kita buktikan bahwa ini benar. Roh Tuhan dapat kami rasakan. Seperti ketika air hujan turun membasahi bumi. Dari tempat yang tinggi, dari gunung-gunung menuju lembah-lembah, mengalir dan mengalir. Seperti hati Bapak Ibu saat ini. Mendengarkan aliran-aliran itu mengalir. Aliran-aliran yang dari surga, membasahi bumi, membersihkan dari kotoran-kotoran debu jalanan, memberi kehidupan di muka bumi ini. Karena bumi sering disebut sebagai ibu bagi umat manusia. Karena dari sanalah mereka juga telah diambil. Ketika firman Tuhan ditabur dan disiramkan kepada semua orang yang mendengarnya pada pagi hari ini, firman itu turun ke dalam hati Bapak Ibu dan saya. Dan firman itu menjadi air yang murni, air kehidupan, air yang jernih, dihasilkan oleh hati yang jernih, yang dipeliharakan oleh Roh Kudus. Yang paling jernih dan mengisi hati Bapak Ibu dan saya dengan firman yang datang dari Roh Allah. Firman yang dipadatkan, bukan firman yang diencerkan. Itu dapat terjadi ketika Bapak Ibu mengizinkan Rohnya masuk ke dalam hati Bapak Ibu pada pagi hari ini. Kita ingat sebuah kisah ketika Yesus berbincang dengan perempuan Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air yang diberikan Tuhan pada kita tinggal di dalam diri kita. Yohanes 4 ayat 13 menjelaskan, air itu terus-menerus memancar. Air itu ada di dalam kehidupan kita. Dikatakan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal.
kita tahu dan kita belajar bahwa hidup kekal hanya ada di dalam Kristus. Ketika kita menerima Kristus, kita memperoleh hidup yang kekal. Namun untuk memperoleh hidup yang kekal, ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu kemampuan untuk melihat anak, yaitu Kristus, dan iman untuk percaya kepada Kristus. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah memiliki iman terhadap Kristus. Tapi yang kita mau renungkan pada pagi hari ini, apakah Bapak Ibu sudah melihat Yesus? Apakah mata hatimu sudah terbuka dan melihat Yesus? Firman berkata bahwa Allah adalah kasih, Allah adalah roh, dan Allah adalah firman. Mari kita isi mulut kita dengan firman. Ketika kita isi mulut kita dengan firman, kita sedang mengisi mulut kita dengan roh Allah. Ketika kita mengisi mulut kita dengan roh Allah, firman yang diperkatakan akan tinggal di dalam kehidupan kita, membawa unsur baru ilahi dalam kehidupan kita. Dan firman itu akan menguasai hati kita, sehingga kita sulit sekali melihat kesalahan-kesalahan orang lain. Karena Allah adalah kasih. Ketika Bapak Ibu melihat segala sesuatu dengan kasih, itu artinya Bapak Ibu sudah melihat Allah, sudah melihat Tuhan. Dan air itu terus memancar, membantu kita untuk dapat melihat Tuhan. Yohanes 7 ayat 37 berkata, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Mari kita puaskan diri kita pada pagi hari dengan air hidup. Mari kita izinkan aliran itu mengalir untuk membersihkan diri kita dari sakit penyakit, dari roh-roh najis dunia, dari segala perkara-perkara yang merusak bait Allah. Ada tertulis dalam kitab Efesus 5 ayat 25 sampai ayat 27. Nasihat untuk para suami. Hai suami, kasihilah istrimu
Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Mari kita ambil waktu berdiam sesaat. Mari kita merenungkan, apakah selama ini unsur baru ilahi sudah mengisi kehidupan kita? Apakah karakter Kristus itu sudah muncul di dalam kehidupan kita? Apakah karakter ilahi itu ada bersama-sama dengan kita? Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Ia yang telah memberikan air yang hidup itu, mengubahnya menjadi mata air di dalam hati tiap orang percaya yang memancar sampai hidup yang kekal. Mari kita berdiam diri. Jangan berusaha untuk menikmati atau merasakan. Berdiam dirilah. Dan nikmati ketika air dan firman itu menenggelamkan jiwa kita. Ketika kasih dan firman itu menguasai kita. Tuhan mengetahui hidup kita. Tuhan memperhatikan kita saat ini. Bahkan Tuhan memperhatikan keadaan tanganmu saat ini. Setiap saraf-saraf yang tidak berfungsi dengan normal, Tuhan tahu itu. Apalagi kehidupanmu. Tuhan tahu tangan kananmu sedang tidak baik-baik saja. Apalagi
perutmu. Janganlah kamu khawatir. Janganlah kamu khawatir. Hai putri-putri Sion, putra-putra Abraham. Sebab Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian di padang gurun yang gelap. Kita tidak lagi berkelana di malam hari. Air yang hidup membasuh setiap orang dari kotoran-kotoran yang dari dunia ini. Roh-roh yang menempel di tubuh kita, yang menyebabkan penyakit. Air itu keluar dari dalam hati kita pada pagi hari ini dan meluap ke mulut kita dengan ucapan syukur. Yohanes 6 ayat 63 berkata, Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dengan air yang hidup di dalam kita, pergunakan setiap hari air itu untuk memuliakan Tuhan, untuk memulihkan diri sendiri dari berbagai macam roh yang membuat lelah, letih, sakit, penyakit apapun macamnya, sehingga tidak bertimbun-timbun dan tidak mengakibatkan luka yang dalam pada batin. Mari kita sangkali kelemahan-kelemahan tubuh, letih, lelah, lesu, lemah. Bangkitlah roh yang besar itu di dalam diri kita. Bangkitlah, hai putra-putri Israel. Mari kita saksikan ketika raksasa itu tumbang, ketika masalah yang besar itu tumbang, oleh karena Tuhan yang berperang di depan kita. Mari kita rasakan ketika roh itu hadir. Mari kita rasakan atmosfer berubah sama sekali. Atmosfer kemenangan. Kita akan menjadi pancaran air yang hidup bagi banyak orang. Itu terjadi bila bejana hati kita tidak bocor atau retak. Jangan simpan luka hatimu. Maafkanlah, maka kita pun akan diampuni. Sebab takaran yang kita pakai untuk mengukur seseorang akan diukurkan juga kepada kita. Sekalipun luka-luka itu teramat dalam dan amat sakit, izinkan Roh Kudus yang membebat luka-luka ini. Izinkan Roh Kudus menyembuhkan luka hati Bapak Ibu. Jika ada pada pagi hari ini, agar kita semua dapat dimandikan oleh air dan firman, dan dapat
melayani Tuhan. Saya berdoa untuk Bapak Ibu. Ya Tuhan, jika ada hati yang terluka pada pagi hari ini, kami mohon Roh Kudus, pulihkan hati yang terluka ini. Jika ada kekecewaan dalam kehidupanmu, katakan bersama-sama dengan saya. Jika ada kekecewaan dan mau mengalami pemulihan, hanya yang mau saja. Yang gak mau gak apa-apa. Hanya yang mau saja mengalami pemulihan. Ikuti saya berdoa. Tuhan, aku tahu tubuhku adalah bait-Mu yang ditebus, dipulihkan, disucikan, dan dikuduskan bagi tempat kediaman-Mu. Aku tahu ada roh yang berjuang sekuat tenaga di dalam batinku untuk melawan hukum roh dan kebenaran. Aku sadar ada kekuatan yang besar di dalam hidupku yang berusaha menarik aku ke dalam kebinasaan. Pada pagi hari ini aku perkatakan di hadapan-Mu, Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan. Aku mau melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menyakitiku. Aku mau melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang mengecewakanku. Aku mau rilis, lepas, mandikan aku Tuhan dengan air dan firman. Aku mau mengampuni mereka yang berbuat jahat padaku. Aku memberkati mereka yang memberkatiku. Dan aku juga mau memberkati mereka yang mengutukiku. Hidupku untuk Tuhan, dan Tuhan untuk hidupku. Aku hidup bukan untuk diriku lagi. Aku hidup untuk Tuhan, dan Tuhan untuk diriku. Karena tidak ada seorang pun yang lebih berhak atas nama-Mu Tuhan daripada saya. Saya yang dilahirkan dalam kerajaan Allah, dalam kawanan domba Allah, memiliki penebusan yang sama. Untuk itu aku bersaksi, setan, engkau bukan Tuhan dan Tuhanku lagi. Sakit hati dan kecewa bukan Tuhan dan Tuhanku lagi. Kesedihan, penderitaan bukan Tuhan dan Tuhanku lagi. Keluhan-keluhan bukan Tuhan dan Tuhanku lagi. Tapi Engkaulah Yesus, Tuhan dan Tuhanku. Aku terima apa yang aku perkatakan pada pagi hari ini dengan iman. Iman anak domba Allah
iman Kristus. Izinkan Roh Kudus menyembuhkan hati Bapak Ibu. Izinkan Roh Kudus memulihkan hatimu. Izinkan rohnya terus mengalir. Sebab ketika kita mengaku tadi, ketika kita mengaku barusan, dalam mulut dan hati kita, Roh Yesus bangkit di dalam hidupmu. Itu yang membawa kita kepada keselamatan. Ketika Bapak Ibu menerima Tuhan Yesus, ketika Bapak Ibu menerima unsur ilahi yang baru itu, maka hidup Kristus menjadikan kita makhluk ciptaan yang baru. Karena segala sesuatu yang lama telah berlalu, dan kita terus memandang untuk segala sesuatu yang telah menjadi baru. Seperti ada tertulis di kitab 2 Korintus 5 ayat 17. Dan kitab Galatia 3 ayat 26 mengatakan, ketika kita berada di dalam Kristus, kita telah menjadi makhluk yang baru sama sekali. Kitab Roma 7 ayat 4 berkata bahwa kita berada di dalam Kristus, maka kita adalah miliknya. Jika kita adalah miliknya, kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Tuhan gak mengingat-ingat kesalahan masa mudamu. Tuhan gak mengingat-ingat kesalahan masa lalumu. Karena 2 Yohanes 1 ayat 9 berkata bahwa kita yang telah menerima Kristus, kita memiliki Allah Bapa di surga dan hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Atmosfer berubah saat ini. Seperti yang Lukas 10 ayat 20 katakan. Kita telah memiliki suasana baru sama sekali. Kita yang sudah dibebaskan dari kuasa kegelapan dan telah dilahirkan ke dalam kerajaan anak domba Allah. Dan Tuhan meletakkan kita di dalam lingkungan orang-orang yang dikasihi Allah. Bersukacitalah. Bersukacitalah, hai putri-putri Sion, putra-putra Abraham. Sebab nama kita telah tercatat dalam kitab kehidupan yang dipunyai anak domba Allah. Ketika kita menerima firman, ketika kita mengecap firman, Markus 16 ayat 17 berkata bahwa kita telah memiliki suatu kuasa yang baru. Kuasa untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking. Kuasa untuk mengalahkan segala kuasa musuh. Dan tidak ada satupun yang dapat menyebabkan cedera bagi kita. Milikilah hati yang damai. Dengan demikian kita disebut anak-anak Allah. Ketika
ketika kita menjadi anak Allah, Kolose 2 ayat 14 berkata bahwa kita telah memiliki kuasa untuk mengusir semua kegiatan dan kuasa iblis. Bapak Ibu diberi kuasa untuk menumpangkan tangan pada orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan. Untuk itu pujilah Tuhan hai jiwa, dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Tuhanlah yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Tuhanlah yang telah menebus kehidupan kita agar kita lepas dari kebinasaan. Dan Tuhanlah yang memberikan mahkota kemenangan kepada kita. Dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih. Kitab 1 Korintus 1 ayat 4 dan 5 berkata, jika kita di dalam Tuhan, maka Tuhan memberikan kepuasan bagi mulut kita dengan segala hal-hal yang baik, sehingga hidup Allah, unsur baru ilahi itu, ditambah-tambahkan ke dalam kehidupan kita. Sehingga kita diperbaharuinya. Janganlah merasa takut. Sekalipun kita berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut kematian, sedikit pun janganlah kita takut. Karena Dia telah berfirman kepada kita, janganlah kamu takut, oleh karena Aku beserta kamu senantiasa. Roma 5 ayat 5 juga berkata, agar kita tidak merasa kecewa, karena Tuhan ada di dalam kita. Lepaskan pengampunan. Jangan kecewa. Tuhan ada di dalammu. Tuhan ada bersamamu. Dialah yang memberikan kita kekuatan. Ya, bersukacitalah. Dia yang menyeka air matamu. Bersukacitalah, hai putri-putri Sion. Putra-putra Israel, anak-anak Abraham, umat pilihan Allah, Allah Yakub, Allah Ishak, dan Allah Israel. Sebab Tuhan tidak menganugerahkan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh kuasa, roh cinta kasih, dan roh pikiran sehat. Kita telah memiliki roh cinta kasih Tuhan di dalam emosi kita, di dalam kehendak kita, dan kita juga memiliki roh yang tertib di dalam pikiran kita,
Sebab di atas diri Bapak, Ibu, dan saya telah terdapat darah anak domba Allah. Seperti yang tertulis dalam kitab Matius 26 ayat 28. Firman-Nya, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ketika Yesus di dalam kita, malaikat-malaikat Tuhan berpasukan menjaga sekeliling diri kita. Yohanes 15 ayat 11 mengatakan bahwa hati kita telah dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Roma 15 ayat 13 mengatakan bahwa hati kita telah dipenuhi oleh damai Tuhan. Mari kita bersyukur pada pagi hari ini, karena kita telah memperoleh apa yang kita perkatakan. Seperti ada tertulis dalam kitab Markus 11 ayat 23 dan 24. Dan bahwa pengakuan kita naik sampai ke hadapan hadirat Tuhan yang kita dasarkan atas landasan firman Tuhan. Kitab Bilangan 14 ayat 28 dan kitab Keluaran 33 ayat 17. Sebab Yesus Kristus adalah imam besar kita, dan dialah yang telah menerima pengakuan kita. Seperti ada tertulis dalam kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbatin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Amin. Pemulihan dimulai dengan penerimaan bagi mereka yang mau dipulihkan. Sekalipun orang berdosa yang terbuang dari hadiratnya, ketika ia mau menerima pengampunannya, Bapa menerima kembali menjadi anaknya. Mazmur 42 ayat 8 berkata, samudra raya berpanggil-panggil dengan deru air terjun.
segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu yang tergabung dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Jika Bapak Ibu masih memiliki hati yang hancur, luka dan kecewa, dalam kitab Yeskiel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak Allah yang tergabung pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Hamba mohonkan Roh Kudus untuk menyingkirkan hati yang lama itu. Hati yang berisi motivasi yang salah. Semua keinginan-keinginan di dalamnya dan segala rasa sakit di dalamnya. Karena pengharapan dan keinginan harusnya datang dari Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami sulit sekali mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami ketika kami mudah sekali melihat kekurangan-kekurangan saudara kami. Ampunilah kami kalau kami sering menilai-nilai seseorang menurut pandangan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami. Sebab Engkau Maha Pemberi. Terkadang kami yang tidak tahu diri Yeskiel 11 ayat 19 berkata, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Yeskiel 36 ayat 25 menuliskan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras
dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandummu serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebab tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera pencerahan yang daripadanya pada pagi hari ini. Keselamatan, perlindungan, kesembuhan, dan pemeliharaan yang sempurna. Bila Roh Kudus membawa kita kepada kebenaran dan jalan kebenaran, mari kita memelihara hubungan ini dengan Roh Kudus sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin.